Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 436. Mendengar perkataan Zilin, ekspresi Lin Yan juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Lin Yan sudah merasakan kekuatan bintang-bintang. Terlebih lagi, kekuatan semacam ini sangat kuat. Ini memberi orang perasaan tidak dapat diaksesnya. Kamu tetap di sini untuk memulihkan kekuatanmu sementara aku pergi ke kedalaman, kata Lin Yan. Mendengar ini, semua orang mengangguk, lalu memasuki formasi suci pengumpulan roh untuk menjalankan teknik mereka sendiri. Formasi ini telah mengumpulkan banyak kekuatan spiritual dari langit dan bumi. Saat mereka berlatih, berita tentang Mu Yan sudah menyebar ke segala penjuru. Bahkan menyebar kembali ke kota meteor. Rumor tentang Tianxi membuat banyak orang terdiam. Saya tidak menyangka batu di langit akan menjadi seperti ini. Mu Yan, kepala keluarga Lan sangat marah. Lan Ying adalah putri kebanggaan keluarga mereka. Apakah sebenarnya dibunuh oleh Lin Yan? Keluarga Qing semakin marah. Ingin menghancurkan ketiga klan kita. Saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang dia miliki. Tidak hanya mereka, tetapi juga keluarga Fang, sekte perang darah, dan kekuatan lainnya sangat marah. Lin Yan membunuh terlalu banyak orang. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar kekuatan di kota meteor sedang marah. Lin Yan harus dibunuh. Dan pada saat ini, sebuah berita juga keluar. Kembali tanpa membunuh. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran semacam itu, dia juga tidak memasuki reruntuhan. Sebaliknya, dia mendapat kesempatan di puncak gunung dan melompat dari setengah langkah ke alam suci. Menjadi orang suci sejati, negeri meteorit terbuka, dan ada peluang di mana-mana. Semua orang hanya bisa menghela nafas bahwa Wusa seperti ini, tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Lagi pula, hal semacam ini sangat umum terjadi di buku-buku kuno. Setiap kali kedalaman tanah meteor terbuka, banyak orang menjadi kuat. Ketika dia mendengar bahwa banyak murid sekte perang darah telah terbunuh, Wusa juga berteriak, mengguncang area tersebut, mengatakan bahwa dia akan membunuh Lin Yan dengan tangannya sendiri ketika dia keluar. Saat ini, orang lain muncul. Dia menyebut dirinya Lin Yan. Nama ini saja sudah membuat banyak orang terkagum-kagum. Legenda Lin Yan telah menyebar ke sini dari Kekaisaran Yunton. Banyak anak muda yang mengira bahwa Lin Yan ini hanya setengah langkah menuju alam kesucian. Tapi saat ini, dia menunjukkan kekuatannya di alam transformasi suci. Untuk sementara waktu, lebih banyak orang percaya bahwa orang ini benar-benar Lin Yan. Tuan Lin Yan, saya tidak menyangka Anda akan datang ke keluarga Qing saya. Kepala keluarga Qing memandang pemuda itu dan berkata, ya, pemuda yang mengaku sebagai Lin Yan tidak marah dan bangga, dan segera mengangguk, dengan sikap yang sangat arogan. Semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak kepala keluarga Qing yang tidak berani menyinggung perasaannya. Di kota meteorit ini, hampir semua orang tahu orang kejam seperti apa Lin Yan itu. Akademi pedang hancur, bahkan Holy Lord pun dibantai. Meski menggunakan formasi yang kuat, namun hal ini tetap membuat orang kagum terhadap Lin Yan. Saya hanya tidak tahu apa tujuan kunjungan Tuan Lin Yan ke keluarga Qing saya. Tanya kepala keluarga Qing saat ini. Tentu saja untuk membunuh anak laki-laki bernama Mu Yan. Jika Lin Yan hadir, dia pasti bisa mengenalinya. Pemuda yang berpura-pura menjadi dirinya sendiri adalah Qiu Yelin. Artinya, dia adalah anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Qiu Ming, dan terlebih lagi, anggota Danyuan. Dia juga berasal dari kerajaan Wonton. Sekarang, Kekaisaran Qiu Ming ingin menyerang Kaisar Yunton. Selama perang saudara, ketika dia datang ke kota meteor, dia menerima perintah rahasia dari keluarga kerajaan Qiu Ming, mengatakan bahwa ada kekuatan di sini yang memiliki hubungan baik dengan keluarga kerajaan Qiu Ming. Jika kita bisa memanfaatkan kekuatan-kekuatan ini,
itu akan menjadi jaminan ekstra bagi keluarga kerajaan Qiyuming. Tapi dia tidak menyangka ketika dia datang ke sini, dia akan bergegas ke kedalaman tanah meteorit ini untuk membukanya. Sederhananya, dia menggunakan reputasi Lin Yan untuk memamerkan kekuatannya. Selain itu, dia merasa orang-orang di sini sangat takut pada Lin Yan. Sayangnya dia baru setengah langkah menuju alam kesucian. Ini adalah keadaan di mana Deng Jiu, dekan Akademi Alkimia, dan keluarga kerajaan Qiyuming telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membawanya ke keadaan ini. Namun, jauh di dalam tanah meteorit, dia juga memperoleh sesuatu dan menerobos ke negara suci. Bunuh Muyan. Kepala keluarga Qing tiba-tiba berkonsentrasi, dengan tatapan tajam di matanya. Karena Tuan Lin Yan juga ingin membunuhnya, orang itu harus dimusnahkan. Sayang sekali saya memasuki kedalaman tanah meteorit dan menemukan sebuah gua. Saya terus berlatih di dalamnya dan tidak melihat anak laki-laki bernama Muyan. Kalau tidak, saya akan membunuhnya sejak lama dan menyelamatkan keluarga Qing, hidup, keluarga Lan dan pasukan lainnya membalas dendam. Mendengar ini, keluarga Qing mengambil inisiatif untuk sangat menoleransinya. Saya hanya tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuan Lin Yan. Tanya kepala keluarga Qing. Kumpulkan kekuatan yang membenci Muyan, lalu, pergi dan serang Zimanshen. Jika Zimanshen hilang, lalu apa yang harus kamu takuti? Selain itu, orang seperti ini juga bisa menunggu pekerjaan. Dikatakan bahwa Muyan dan yang lainnya bersembunyi jauh di dalam tanah meteorit. Kami tidak bisa keluar. Areanya sangat luas, kami tidak dapat menemukannya. Ini adalah cara untuk memaksanya keluar, kata Qiuye. Jadi, itu lumayan. Kepala keluarga Qing tiba-tiba berkonsentrasi. Pengepungan rumah Zi. Mereka sudah lama tidak menyukai Zimanshen. Jika mereka bisa membunuh Zimanshen, mereka bisa menggelapkan wilayah dan warisan Zimanshen. Jika sebelumnya, mereka pasti tidak akan bisa menghancurkannya. Tapi sekarang, karena Zilin berdiri bersama anak laki-laki bernama Muyan, seluruh Zimanshen telah menjadi musuh banyak kekuatan di kota Meteor. Terlebih lagi, ini memang cara yang bagus untuk memaksa Muyan keluar. Saya akan mengirim pesan ke keluarga lain. Besok, kita akan mengepung Zimanshen bersama-sama. Mendengar ini, bibir Qiu Yelin menunjukkan sedikit rasa bangga. Yang dia inginkan tentu saja tidak menghancurkan Zimanshen. Dia bahkan tidak bisa melihat pemuda bernama Muyan. Dia ingin mengontrol kekuatan di kota Meteor. Jika Anda bisa mengendalikan mereka dan membiarkan mereka bekerja keras untuk Anda, ini pasti akan mengejutkan seluruh kerajaan Wonton, bukan? Lin Yan, kamu tidak pernah berpikir bahwa aku akan menggunakan namamu untuk mengendalikan kekuatan ini. Selama aku membunuh Muyan itu, aku akan membalas kekuatan ini. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan berterima kasih. Bersamaku, ketika saatnya tiba, saya bisa membawa mereka ke Kekaisaran Yunton dan membuat celah di garis pertahanan perbatasan Kekaisaran Yunton, pikir Qiu Yelin dalam hati. Jika Lin Yan tahu apa yang dia pikirkan, dia pasti akan mencibirnya. Ide ini sangat kekanak-kanakan. Apakah orang-orang di kota meteorit semuanya bodoh jika bisa bertahan sampai hari ini? Apakah dia akan dikendalikan oleh Qiu Yelin? Namun, Lin Yan tidak mengetahui hal ini saat ini. Zhengje version persen. Sekarang, dia telah mencapai kedalaman yang sebenarnya. Di sini ada batu besar seperti gunung. Meski batu ini sudah berumur 50.000 tahun, namun masih ada kekuatan yang terpancar darinya. Ketika Lin Yan ingin mendekati meteorit tersebut tiba-tiba meledak dengan kekuatan bintang, menghalangi Lin Yan. Itu seharusnya bisa meningkatkan kekuatanku lebih jauh. Merasakan kekuatan ini, mulut Lin Yan menunjukkan sedikit kegembiraan. Di depan meteorit besar ini, ekspresi Lin Yan memadat.
menjalankan teknik reinkarnasi dan membiarkan kekuatan bintang di meteorit membombardir tubuhnya, kekuatan Lin Yan menjadi lebih kuat lagi. Itu adalah wilayah orang suci. Itu juga setelah 1 jam dia menerobos ke alam Saint Realm. Setelah mencapai keadaan ini, Lin Yan menyadari bahwa kekuatan bintang meteorit hampir tidak dapat membahayakan dirinya. Hal ini juga membuat Lin Yan menghela nafas sedikit. Berdengung. Kemudian, Lin Yan juga meledakkan kekuatan jiwa. Ledakan. Saat berikutnya, kekuatan bintang membombardir kekuatan jiwa, dan bahkan jiwa Lin Yan menerima dampak yang kuat. Dalam kondisi ini, kekuatan jiwa Lin Yan juga terus meningkat. Sekarang, 5 bulan jiwa pada pil jiwa suci juga sangat terang. Hal ini juga membuat Lin Yan menjadi guru jiwa suci kelas 2. Sekarang jimat suci yang kental telah mencapai tingkat kelas 2. Namun, Lin Yan masih duduk bersila dan mulai memurnikan mata suci. Waktu juga berlalu dengan lambat seperti ini. Berita tentang kedalaman tanah meteorit pun menyebar ke segala penjuru. Saat ini, hampir semua orang telah meninggalkan negeri meteorit. Legenda batu langit hancur, apalagi banyak harta karun yang juga dirampas. Holy King Beast di sini juga mengaum terus-menerus, menyapu segalanya dengan posturnya yang kuat, dan banyak orang tidak punya pilihan selain mundur. Namun di kota meteorit, hari ini sangat luar biasa. Ada arus bawah yang melonjak, dan banyak gosip menyebar dengan cepat. Zifu. Saat ini, Zilongyan juga kembali. Matanya tajam, tapi ada ekspresi sedih di antara alisnya. Tuan Istana. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba memasuki aula. Dia tampak cemas dan berkata sambil melihat ke arah Zilongyan. Bagaimana situasinya sekarang? Zilongyan memandang pria ini dan langsung bertanya. Tuan, situasinya tidak baik. Keluarga Fang, Sekte Perang Darah, keluarga Lan, dan kekuatan lainnya semuanya telah pergi ke keluarga King, dan keberadaan mereka tidak disamarkan, kata pria itu. Bang, saat ini, mata Zilongyan penuh amarah. Apakah masalah itu sudah dikonfirmasi? Tanya wakil kepala istana dan beberapa tetua di sampingnya. Sudah dipastikan, orang di keluarga King, memang Lin Yan. Lin Yan dari Kekaisaran Yunton. Aduh. Setelah mendengar kata-kata pria ini, Zilongyan dan yang lainnya menghela nafas panjang. Lin Yan. Nama ini berkuasa di mana-mana. Bahkan orang-orang kuat di Z Mansion menunjukkan sedikit ketakutan. Apakah Zilin kembali? Kata Zilongyan lemah. Sekarang Lin Yan telah mengambil tindakan, apakah Zifu mereka masih ada? Itu tidak mungkin. Rumor tentang pemuda itu sungguh mencengangkan. Tidak peduli kekuatan mana yang ingin dia hancurkan, dia tidak akan pernah gagal. Wanita muda itu belum kembali. Kami telah mengirim orang untuk mencarinya di kedalaman tanah meteorit. Jika kami melihat wanita muda itu, kami pasti akan membiarkannya meninggalkan kota meteorit dan tidak pernah kembali. Pria itu juga berkata tanpa daya. Oke. Zilongyan menarik napas dalam-dalam dan melepaskan sepenuhnya batu besar di hatinya. Semuanya, Z Mansion telah mencapai momen hidup dan mati. Kalian harus pergi secepat mungkin. Zilongyan melihat sekeliling dan melihat ke wakil kepala istana dan para tetua. Saudara Z bercanda. Kami telah berada di Z Mansion selama bertahun-tahun dan bergantung pada Z Mansion untuk hidup dan mati. Kami telah mencapai titik ini. Bahkan jika kita pergi, bagaimana kekuatan itu akan melepaskan kita? Daripada melakukan ini, lebih baik bertarung dengan mereka. Sekalipun mereka pada akhirnya hancur, tidak membuang-buang waktu untuk meninggalkan dunia ini. Jika kita rakus hidup dan takut mati, bagaimana kita bisa tetap tinggal kota meteorit ini? Wakil kepala istana berbicara. Ini juga membuat beberapa tetua lainnya mengangguk. Pada titik ini, di mana mereka bisa melarikan diri. Dalam hal ini, kami akan memecat orang lain yang baru saja bergabung dengan istana, dan mereka yang bersedia tinggal, jadi kami bertarung berdampingan,
meskipun kami mati, kami harus menunjukkan kepada orang-orang di kota meteor bahwa kami, Zimantian, tidak takut pada siapapun. Kata Zilongyan. Ya, pria itu mengangguk. Tapi ada suasana yang membosankan di aula. Ada senyum pahit di wajah mereka. Bagaimanapun, wakil kepala istana berkata, saya tidak menyangka hal-hal akan mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Tidak menyangka bahwa fondasi Zifu yang berumur 10.000 tahun sebenarnya hancur karena seorang anak laki-laki yang baru saja bergabung dengan Zifu. Petik 2. Ini juga membuat semua orang diam-diam tidak berdaya. Keluarga King. Ada terlalu banyak orang yang berkumpul saat ini. Dan orang yang duduk di kursi itu bukanlah kepala keluarga King, atau kepala sekte pertempuran berdarah. Akhirnya, G7 di bab baru bagian ko ternyata. Itu adalah Qiyu Yelin. Di sebelah Qiyu Yelin, ada seorang lelaki tua. Orang tua ini adalah teman keluarga kerajaan Qiyu Ming. Auranya juga menekan makhluk lain. Dan mereka sudah dalam perjalanan. Kepala keluarga King menatap Qiyu Yelin dan segera berkata. Qiyu Yelin mengangguk dan berkata, kalau begitu kita akan menunggu sampai semua orang datang, lalu kita akan menghancurkan Zifu bersama-sama dan membunuh Muyan. Hal ini pun membuat banyak orang menunjukkan niat membunuh mereka. Dan Lin Yan sudah sehari berada di negeri meteorit, kali ini, Lin Yan menghela nafas. Dia tidak hanya melatih kekuatan spiritual fisik, kekuatan jiwa, dan mata sucinya, tetapi juga meluangkan waktu untuk melatih keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang mendalam sangat sulit untuk dikuasai. Bahkan butuh 1 tahun latihan untuk memahami esensinya, tetapi Lin Yan hanya membutuhkan setengah hari. Mereka juga memiliki peluang di negeri meteorit ini. Meski peluang ini tidak besar, namun juga memperkuat kekuatan mereka. Sekarang Zilin dan yang lainnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Melihat mereka, kata Lin Yan. Zilin dan yang lainnya juga mengangguk, lalu pergi keluar bersama Lin Yan. Tetapi ketika mereka berjalan keluar dari kedalaman tanah meteorit, Zilin melihat seorang tetua Zimantian. Penatua Z, mengapa kamu di sini? Zilin bertanya. Nona, akhirnya saya menemukan Anda. Keluarga King, keluarga Lan, sekte perang darah, dan kekuatan besar lainnya di kota meteor diam-diam bersatu untuk menghancurkan rumah Si kami. Penguasa rumah meminta kami datang ke sini untuk memberitahu wanita muda bahwa kami tidak boleh meninggalkan tanah meteorit. Jika kita menunggu terlalu lama, keluarlah lagi, dan jangan kembali ke kota meteor lagi. Mata Penatua Z meredup dan dia berbicara sambil menghela nafas. Dia bahkan melirik Lin Yan, dengan sedikit kebencian di matanya. Jika Lin Yan tidak membunuh terlalu banyak orang dan menimbulkan kemarahan publik, bagaimana Zimantian bisa berada dalam keadaan seperti itu? Suatu situasi. Apa? Setelah mendengar ini, ekspresi Zilin memadat. Sepertinya akan ada perang. Sebagian besar kekuatan di kota meteor cukup berat. Hua Yunxing dan yang lainnya tidak terkejut sama sekali, tetapi menunjukkan sedikit kegembiraan. Melihat ekspresi Hua Yunxing, Penatua Naze, Zilin dan yang lainnya semuanya terkejut. Kapan ini terjadi? Hua Yunxing, apakah kamu masih mengucapkan kata-kata seperti itu? Apalagi ada sedikit kegembiraan. Sepertinya dia masih menantikan pertarungan ini. Yang paling mengejutkan Penatua Z dan yang lainnya adalah tidak hanya Hua Yunxing, tetapi juga Ling Xuan dan yang lainnya memiliki ekspresi seperti itu. Zilin sangat ingin bertanya, apa kamu tidak takut? Tidak, aku ingin kembali. Kata Zilin. Dia tidak memiliki ibu sejak dia masih kecil dan bergantung pada ayahnya. Sekarang, bagaimana dia bisa meninggalkan ayahnya dan Zimantian? Nona, sekarang bukan waktunya untuk bersikap impulsif. Tahukah Anda bahwa kali ini, tidak hanya sebagian besar kekuatan di kota meteor ada di sini, tetapi Lin Yan juga ada di sini, dan dia juga pemimpinnya. Zimantian, saya khawatir kali ini akan berakhir sepenuhnya.
Ada bekas air mata di mata Penatua Z. Lin Yan, Ling Chan dan yang lainnya tercengang. Ada pandangan yang sangat aneh di matanya. Itu benar, kamu juga harus mengenal Lin Yan, pemimpin pembunuh kekaisaran Wonton. Dia membawa badai berdarah kemanapun dia pergi. Dia tidak ingin tinggal bersama kerajaan Wonton yang baik dan benar-benar datang ke kota meteor kita. Aduh, Penatua Z menghela nafas. Kalau begitu kita harus melangkah lebih jauh lagi, kata Hua Yunxing. Kamu, Penatua Z sangat marah. Saat ini, orang-orang ini masih ingin kembali. Elder Z, berhentilah bicara. Saya dibesarkan di Z Mansion. Anda adalah orang yang lebih tua dan kerabat saya. Bahkan jika saya melarikan diri, saya tidak akan memiliki kerabat di dunia ini. Apa gunanya hidup ini? Kata Zilin. Kamu gadis. Penatua Z menghela nafas. Lalu dia melihat Lin Yan dan yang lainnya. Kami pasti akan pergi. Kami tidak akan pernah melewatkan pertempuran seperti ini. Lin Yan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Penatua Z membeku. Dia seharusnya tidak melihat Lin Yan. Ia merasa pemuda ini sepertinya belum memahami situasinya. Tapi dia tidak banyak bicara. Masalah ini awalnya disebabkan oleh pemuda di depanku. Jika dia pergi ke sana, dia akan menjadi kekuatan yang kuat untuk Z Mansion. Kami. Pada saat ini, orang lain ragu-ragu. Ini berbeda dengan kedalaman daratan meteorit. Mereka tidak punya pilihan saat itu. Tapi sekarang, kalian hanyalah orang-orang yang untuk sementara bergabung dengan Sifu kami. Kalian boleh pergi, kata Penatua Z. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa pil suci dan memberikannya kepada Hua Fu dan yang lainnya. Mu Yan, penguasa istana berkata bahwa selama wanita muda itu tidak terluka, izinkan aku memberimu bunga meteor suci ini, kata Penatua Z. Dan kemudian dia benar-benar mengeluarkan 5 bunga meteor suci, yang lebih dari itu apa yang dijanjikan sebelumnya. Daripada memanfaatkan kekuatan itu, lebih baik aku memberikannya kepadamu. Ini adalah kata-kata asli kepala istana yang diucapkan Penatua Z lagi. Tuan Z Mansion adalah orang yang menarik. Kalau begitu, ayo pergi. Sudah terlambat, tapi sudah terlambat. Lambat, tunggu. Kami akan mengikutimu. Hua Fu dan Zhen Yin berkata saat ini. 3 lainnya ragu-ragu. Namun kedua orang ini tampak bertekad. Mereka bertiga masih memiliki orang tua. Kami adalah yatim piatu dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada kalian berdua atas nama Sifu. Kata Penatua Z. 3 lainnya menghela nafas sedikit, lalu menundukkan tangan mereka ke Lin Yan. Jika iya, tanpa Lin Yan, mereka mungkin tidak memiliki peluang. Dia bahkan mungkin mati di tempat meteorit itu. Di dalam, mereka bertarung berdampingan dengan Lin Yan, tidak menyerah sedikit pun. Namun begitu bahayanya hilang, masih banyak lagi yang harus mereka pikirkan. Lin Yan juga tidak keberatan. Setiap orang punya pilihan. Memanggil. Kemudian semua orang menuju pintu masuk dan keluar tanah meteorit. Batu langit hancur, dan kabut tebal menyebar, tidak lagi mampu menghalangi pandangan semua orang. Kali ini, Penatua Z tidak menghentikannya. Penduduk Z Mansion telah lama bersiap untuk mati bersama. Pintu masuk dan keluar tanah meteorit. Saat ini, banyak praktisi yang menjaganya. Hal ini berlaku di setiap pintu masuk dan keluar. Terutama pintu masuk dan keluar tempat Lin Yan dan yang lainnya masuk sebelumnya dijaga oleh seorang praktisi tingkat suci. Fiuh. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul. Ekspresi kultivator Saint Realm ini tiba-tiba memadat. Kamu akhirnya keluar. Saat ini, dia mengeluarkan liontin giok dan segera menghancurkannya. Ini adalah liontin giok yang menyampaikan pesan. Setelah liontin giok itu hancur, seberkas cahaya di dalamnya juga naik ke langit. Namun, saat mencapai ketinggian puluhan meter,
cahayanya langsung menghilang. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, kultivator tingkat suci pun terkejut. Siapa yang memadatkan formasi? Kultivator Saint Realm akhirnya melihat bahwa ada formasi di area mereka yang benar-benar menghalangi napas mereka dan segalanya. Tentu saja ini aku, kata Lin Yan. Kamu, kultivator tingkat suci tiba-tiba merasa ngeri. Melambaikan tangan membentuk formasi, ini sungguh terlalu menakutkan. Ledakan. Sebelum mereka terkejut, Lin Yan sudah mengambil tindakan, meledakkan ke arahnya dengan kekuatan yang kuat. Ling Xuan, Hua Yunxing dan yang lainnya juga tidak diam, mereka juga pergi untuk membunuh yang lain. Bang bang bang, sebelum aku bisa menghitung nafas, pertarungan ini sudah berakhir. Kultivator tingkat suci dan kultivator lainnya semuanya menghilang dan menjadi mayat. Ini, Penatua Z tiba-tiba terkejut. Dia mendengar tentang apa yang dilakukan Lin Yan jauh di dalam tanah meteorit. Namun semuanya tidak cukup untuk melihat keterkejutannya dengan mata kepala sendiri. Ayo pergi, kata Lin Yan, dan sosoknya bergerak menuju tempat itu. Selain itu, kera suci bersisik emas dan harimau pedang suci juga mengikuti, tetapi sekarang mereka telah menahan aura mereka. Adapun Raja Singa Api Ungu, dia tidak keluar. Awalnya ia berada di tanah meteorit dan bukan binatang penjaga Zimansion. Tampaknya keluarga King dan pasukan lainnya belum mengambil tindakan. Ketika semua orang memasuki pusat kota meteorit dan mendengar berita, Penatua Z juga menghela nafas lega. Dia awalnya ingin membawa Zilin dan yang lainnya kembali ke Zimansion dan kemudian membuat rencana jangka panjang. Tapi Lin Yan berkata, karena mereka semua berkumpul di keluarga King, ini menghemat banyak masalah. Ayo langsung ke keluarga King. Apa katamu? Mendengar ini, Penatua Z ketakutan keringat dingin. Bahkan wajahnya berubah menjadi ungu. Dia benar-benar ingin bertanya, apakah kamu tidak takut mati? Orang-orang ini membuat Penatua Z terdiam. Dua Zenggeban J mereka. Bahkan tidak bisa menghindarinya. Lin Yan dan yang lainnya ingin bergegas. Ku bilang, bunuh mereka sebelum mereka melarikan diri. Jika tidak, mungkin akan ada masalah saat mereka melarikan diri dari kota meteor. Lin Yan menatap Penatua Z dan berbicara lagi. Begitu kata-kata ini diucapkan, Penatua Z langsung tercengang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Pada saat dia bereaksi, Lin Yan, Hua Yunxing dan yang lainnya sudah menuju keluarga King. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika mereka telah melihat kemampuan luar biasa Lin Yan, Zhen Yin dan yang lainnya masih sedikit terkejut. Ikuti aku, kata Zilin saat ini. Nona, tidak, mereka mencari kematian, bagaimana Anda bisa mengikuti mereka? Penatua Z segera menghentikannya. Zilin menggelengkan kepalanya sedikit, apakah pemuda ini rela mati? Sama sekali tidak. Dia sangat penasaran saat ini dan ingin tahu apa kartu truf pemuda ini. Mengapa sangat bangga? Lupakan sebagian besar kekuatan di kota meteor. Selain mereka, ada juga Lin Yan dari Kekaisaran Yunton. Anak muda itu, siapa di sini yang berani sombong? Aku akan pergi juga. Zhen Yin dan Hua Fu juga mengangguk. Apakah kalian semua gila? Penatua Z mengertakkan gigi dan alisnya penuh amarah. Elder Z, Mu Yan memiliki kebaikan yang besar kepada kami, dan saya percaya padanya. Percayalah padanya. Hal ini membuat Penatua Z merasa tidak berdaya. Berapa hari Lin Yan dan Zilin saling kenal? Ini hanya 10 hari. 10 hari untuk mempercayai seseorang. Hal ini membuat Penatua Z merasa bahwa Zilin masih terlalu muda. Kamu kembali dan beritahu Tuan Istana bahwa Nona muda dan aku akan pergi ke keluarga King. Penatua Z menarik napas dalam-dalam dan melihat kedua pembudidaya dari Sifu di sebelahnya. Ya, kedua orang itu tidak berani menunda, lalu menuju Zimansion. Perbarui 9 tanda pagar O39, N terbaru dan tercepat.
Adapun Penatua Z, dia juga mengikutinya dengan cemberut. Saat ini, terjadi keributan di kota meteorit. Terutama ketika mereka melihat Lin Yan dan yang lainnya berjalan-jalan di sini dengan begitu arogan. Mu Yan, dia sebenarnya keluar dari negeri meteorit. Dia bahkan tidak melarikan diri, tapi berani muncul di sini. Tidakkah dia tahu bahwa keluarga King dan kekuatan lain ingin membunuhnya? Untuk sementara waktu, banyak orang berkata. Kultivator itu menatap pemandangan ini dan langsung bertanya. Mereka begitu terkejut dan takjub. Mu Yan, kamu menyelamatkanku jauh di dalam negeri meteorit. Aku tidak bisa mengambil tindakan saat menghadapi Fang Chen dan yang lainnya, tapi sekarang. Aku ingin mengingatkanmu bahwa kota meteorit ini bukanlah negeri meteorit. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan lain. Saat ini, Anda harus segera pergi. Pada saat ini, seorang pria muda muncul dengan wajah tertutup. Kalau dipikir-pikir, dia tidak ingin orang lain mengetahui siapa dirinya. Dia takut dia akan dibenci oleh keluarga King dan kekuatan lain karena dia mengingatkan Lin Yan. Lin Yan tersenyum dan berkata, saya berkata di kedalaman tanah meteor bahwa saya akan memusnahkan 3 klan keluarga King. Ini belum selesai. Bagaimana saya bisa pergi? Apa ini? Mendengar ini, para penggarap di sekitarnya benar-benar tercengang. Bahkan orang yang berbicara tertegun sejenak, dan kemudian berkata, kamu mungkin benar-benar dapat mengalahkan keluarga King. Tetapi tahukah kamu bahwa keluarga King memiliki banyak pembudidaya yang berkumpul sekarang, dan keluarga Lan, sekte perang darah, keluarga Fang dan pasukan lainnya semuanya berkumpul di sana. Setelah mengatakan ini, pemuda bertopeng itu juga menghela nafas sedikit. Dia percaya Lin Yan akan pergi setelah mendengar kata-kata seperti itu, bukan? Tapi kemudian, ekspresinya berubah kaku. Karena saat ini, Lin Yan tidak merasa takut. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, tentu saja saya tahu, jika tidak, mengapa saya harus terburu-buru pergi ke keluarga King. Pemuda ini tidak lagi tahu harus berkata apa. Ayo pergi, jangan biarkan mereka melarikan diri. Lin Yan tidak lagi menatap pemuda itu, tapi menatap Hua Yunxing dan yang lainnya. Bagus. Hua Yunxing dan yang lainnya segera mengangguk, lalu bergerak menuju keluarga King dengan kecepatan yang sangat cepat. Adapun Zilin dan yang lainnya, mereka juga mengikuti dari belakang. Sesuatu yang besar akan terjadi. Wah, apakah ini akan berubah? Petik 2. Bagaimana mungkin seekor semut menggoyahkan gajah? Dia hanya membenturkan telur ke batu. Petik 2. Para pembudidaya di sini banyak berbicara. Kemudian mereka semua menuju keluarga King. Beberapa orang bahkan naik ke platform tinggi dan menatap ke arah keluarga King. Selalu ada kekurangan pertempuran di kota meteor. Tapi pertempuran yang akan terjadi hari ini tidak akan membuat siapapun bahagia. Hanya sedikit orang yang memperhatikan. Keluarga King saat ini, kedua kekuatan telah tiba keluarga bisa seperti ini. Secara umum, ada begitu banyak penggarap yang berkumpul. Ada lebih dari 2 tangan penggarap tingkat suci. Selain itu, ada banyak binatang suci. Pada saat ini, Qiu Yelin berbicara. Dia menempati posisi tinggi, dan meskipun dia masih muda, dia membuat orang mematuhinya. 2 kata Lin Yan sudah mewakili segalanya. Meskipun tidak lemah, bagaimana bisa dibandingkan dengan Akademi Pedang? Bagaimana, bisakah dia bersaing dengan orang suci yang kuat? Lin Yan adalah orang kejam yang menghancurkan Akademi Pedang dan membunuh orang suci yang kuat. Pada saat ini, patriark keluarga King dan kultivator lainnya juga berbicara. Zi Mansion akan dihancurkan hari ini. Mu Yan juga akan mati. Hanya saja terlalu mudah untuk membunuh mereka, dan tidak perlu bekerja terlalu keras. Aku punya hal lain untuk dibicarakan ketika aku mengumpulkan kalian semua, dan ini akan memberimu lebih banyak manfaat daripada membunuh seorang Sifu. Ya,
Ini akan menjadi keuntungan besar. Qiu Yelin berbicara perlahan. Hal ini juga membuat banyak pembudidaya mengerutkan kening. Namun mata mereka tiba-tiba berbinar. Membunuh orang dan merampas harta karun adalah hal yang lumrah di kota meteorit ini. Saat ini, mereka juga ingin tahu. Anak muda, apa yang kamu inginkan yang harus mereka lakukan? Tapi saat Qiu Yelin hendak menghancurkan kekaisaran Yunton dan membiarkan semua orang membagi warisan kekaisaran, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan semua orang. Gerbang keluarga Qing rusak. Siapa yang berani menimbulkan masalah? Kepala keluarga Qing sangat marah dan langsung meraung. Saat ini, di depan gerbang keluarga Qing, banyak orang menyaksikan Lin Yan membunuh penjaga keluarga Qing dengan satu pukulan, dan bahkan menghancurkan gerbang keluarga Qing dengan satu pukulan. Terlihat sangat ketakutan. Pemuda ini sebenarnya berani mengambil tindakan. Dan dia melakukannya ketika semua kekuatan berkumpul di keluarga Qing. Pada saat ini, beberapa pembudidaya juga muncul di keluarga Qing. Momentum mereka sangat eksplosif, dan mereka segera mendatangi Lin Yan dan yang lainnya. Boom boom boom. Pada saat ini, Hua Yunxing, Ling Xuan, Yin Sheng dan lainnya di belakang Lin Yan tiba-tiba tersadar. Ambil tindakan. Kekuatan mereka segera meledak dan bergegas menuju orang-orang ini. Dengan kekuatan Hua Yunxing dan yang lainnya, bagaimana orang-orang ini bisa segera bertarung, berubah menjadi sekelompok kabut darah, pergi satu hidup. Lin Yan berbicara. Boom. Pada saat ini, Hua Yunxing segera menahan kekuatan tinjunya, dan kemudian kultivator keluarga Qing di depannya menghela nafas lega. Pergi dan beritahu kepala keluarga Qingmu, katakan saja. Saya, Mu Yan, datang untuk memenuhi janji saya dan meminta keluarga Qing untuk segera mengusir wanita, anak-anak, orang tua dan lemah. Saya tidak perlu membunuh orang-orang itu. Lin Yandao. Kata-kata ini seperti guntur, meledak di telinga para praktisi keluarga Qing. Kemudian dia benar-benar memahami asal-usul pemuda di depannya. Kemudian, dia berguling dan merangkak menuju halaman dalam keluarga Qing. Di halaman dalam, banyak praktisi berkumpul. Pada saat ini, kultivator keluarga Qing tiba-tiba berteriak, "Tuan, ini tidak bagus." Suara ini juga membuat banyak orang melihatnya. Apakah Zilongyan akan datang? Menatap pria ini, kepala keluarga Qing bertanya. Tidak, ini. Mu Yan datang ke pintu. Dia juga berkata bahwa keluarga Qing kita harus segera mengusir wanita dan anak-anak. Dia tidak akan membunuh orang-orang itu. Dia di sini. Kepala keluarga Qing tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, beberapa ratus orang di sini. Ah, beberapa ratus orang, kultivator berkata dengan terkejut, sepertinya, hanya 10 orang. 10 orang. Kepala keluarga Qing dan yang lainnya masih tertegun lagi. Hanya 10 orang yang berani datang ke keluarga Qing. Dan dia juga bilang dia ingin menghancurkan keluarga Qing. Apakah ini lelucon? Bisakah kamu melihat dengan jelas apa kekuatan mereka? Tanya kepala keluarga Lan. Orang-orang di sekitar Mu Yan semuanya setengah langkah menuju alam suci. Selain mereka, ada juga penatua Z dari Z Mansion, Zilin dan lainnya. Mereka seharusnya tidak kuat. Dia tidak tahu kenapa dia begitu takut sekarang. Ada begitu banyak kultivator di keluarga Qing saat ini, mengapa saya harus takut? Namun niat membunuh di mata pemuda bernama Mu Yan, itu membuat bulu kuduknya berdiri tegak hingga kini. Dengan kata lain, termasuk Zilin dan yang lainnya, hanya ada 10 orang. Kepala keluarga Qing berkonsentrasi. Ya, saat ini, pria itu juga mengangguk. Hahaha. Lalu, semua orang tertawa. Ada sarkasme yang mendalam di senyuman itu. Dengan jumlah orang yang sedikit dan kekuatan yang begitu besar, mereka berani datang dan memprovokasi. Mu Yan dan Zilin hanyalah karakter kecil. Wu Yuan, silakan tekan mereka, lalu bawa mereka ke sini.
Ini bisa dianggap sebagai balas dendam untuk keluarga dan kekuatan ini. Dibandingkan dengan rencananya untuk menghancurkan kerajaan Wonton, orang-orang ini bukanlah apa-apa. Oke, seseorang yang tidak mencolok di sudut tiba-tiba berdiri dan mengangguk. Ini juga membuat semua orang menyadari bahwa ada orang seperti itu di aula mereka sekarang. Fiuh. Lalu, dia bergerak menuju gerbang utama keluarga King. Hal ini juga mengejutkan semua orang. Meski Zilin dan yang lainnya masih muda, kekuatan mereka luar biasa. Mu Yan, khususnya, telah membunuh ribuan kultivator, dan juga telah mencapai alam suci. Dia juga memiliki senjata ilahi di tangannya. Haha, kalian tidak tahu. Kekuatan Wu Yuan telah mencapai level Saint Realm. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi orang-orang itu, kan? Ini, banyak orang yang terkejut saat mendengar ini. Saya tidak menyangka keberadaan sederhana seperti itu memiliki kekuatan seperti itu. Hal ini pun membuat semua orang memeriksa kembali Qiu Yelin. Yang membuat mereka semakin takut adalah lelaki tua pendiam di samping Qiu Yelin. Orang ini adalah yang paling menakutkan. Namun, semua orang merasa lega. Jika seorang kultivator alam suci dan alam Xiao Cheng mengambil tindakan, dia pasti akan mampu menekan Zilin dan yang lainnya. Melihat ekspresi orang-orang ini, Qiu Yelin juga menunjukkan senyuman dingin. Hari ini, dia ingin membangun otoritasnya. Oleh karena itu, Wu Yuan, orang kuat yang diutus kepadanya oleh keluarga kerajaan Qiuming, sengaja diminta untuk mengambil tindakan. Dia sudah merencanakan segalanya. Wu Yuan membunuh Zilin dan lainnya. Dan lelaki tua di sampingnya sudah cukup untuk menghancurkan si Manshan. 2. Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang hal besar itu. Pada saat ini, Qiu Yelin berbicara, dan kemudian melanjutkan berbicara dengan kekuatan-kekuatan ini. Oke, saat ini, semua orang mengangguk. Berbeda dari sekarang, mata mereka semakin yakin. Dan di gerbang keluarga King, sesosok juga muncul dari dalam. Pria itu menatap ke segala arah, lalu mendarat di Lin Yan, dan kemudian berkata, "Apakah kamu Mu Yan?" Dia selalu berada di antara keluarga kerajaan Qiuming dan belum pernah melihat wajah Lin Yan. "Ini aku. Kalau begitu, aku akan menghancurkanmu." Pria itu berbicara dengan nada yang sangat acuh tak acuh. Lalu, dia tiba-tiba mengambil tindakan dan menuju Lin Yan. Bahkan kekuatan spiritualnya meledak saat ini. Aura Saint Realm Xiao Cheng Realm juga ditampilkan dengan jelas. Hal ini pun membuat para penggarap yang menyaksikan hanya bisa menghela nafas. Keluarga King benar-benar telah mengumpulkan banyak orang berkuasa. Sungguh mengherankan bahwa orang secara acak dapat mencapai tingkat seperti itu. Namun, menghadapi orang ini, Lin Yan tidak mengelak, mengayunkan tinjunya, dan segera menyerang ke depan. Bang! Di bawah cahaya api kalsium karbida, kedua tinju saling bentrok. Klik, kemudian, di bawah tatapan terkejut semua orang, sebuah suara yang jelas terdengar. Ah! Lalu, Wu Yuan melolong kesakitan. Hanya dengan satu pukulan, seluruh lengannya meledak menjadi kabut berdarah. Dia adalah seorang kultivator di alam suci dan alam Xiao Cheng. Di tangan Lin Yan, dia tampak sangat rentan. Yang paling mengejutkannya adalah dia merasakan aura Lin Yan. Ini juga merupakan bidang kesucian dan kesuksesan kecil. Keduanya berada pada level yang sama. Namun perbedaannya seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Memanggil. Pada saat Wu Yuan terkejut, sosok Lin Yan bergerak lagi. Dia berdiri dengan dua jari, berubah menjadi energi pedang, dan kemudian tiba-tiba jatuh. Dentang. Saat ini, Wu Yuan tidak berani gegabah dan segera mengeluarkan artefak tersebut dan menggunakannya untuk menahan energi pedang. Meski begitu, dia masih terlempar ke belakang beberapa langkah. Ini, menatap seperti ini, Penatua Z benar-benar terkejut. Tidak hanya dia, tetapi juga para kultivator lain yang menonton memiliki sedikit keterkejutan di wajah mereka.
Seorang kultivator di alam suci dan alam Xiaocheng sebenarnya dipukuli oleh Lin Yan dan tidak mampu melawan. Dentang. Namun, pada saat ini, Na Wuyuan memaksakan dirinya untuk menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya dan mengaktifkan artefak tersebut. Ini adalah jam ilahi. Ada garis-garis rumit di atasnya. Setelah dia mengaktifkannya, rune itu bersinar terang. Tetapi di bawah kecemerlangan ini, semua orang juga melihat celah pada jam dewa. Ini seharusnya merupakan senjata ilahi, tetapi memiliki kekurangan. Tetapi apakah itu dapat dianggap sebagai senjata semi-magis? Seorang kultivator di alam suci dan alam Xiaocheng mengaktifkan senjata semi-ilahi, dan kekuatannya sangat menakjubkan. Dentang. Tapi saat ini, Lin Yan juga memiliki pedang kuno gelap di tangannya. Pedang ini langsung jatuh dan mengenai lonceng dewa secara langsung. Bang! Raungan tiba-tiba terdengar. Kemudian semua orang melihat bahwa lonceng dewa baik-baik saja, tetapi lengan Wu Yuan yang lain hancur oleh kekuatan yang sangat besar. Dengan kekuatan kecil ini, kamu masih ingin menghancurkanku. Lin Yan menggelengkan kepalanya, lalu membunuh Wu Yuan dengan pedang dan langsung memasuki keluarga Qing. Wosh wosh. Dan Hua Yunxing dan yang lainnya langsung mengikuti. Penatua Ze berkonsentrasi dan mengertakkan gigi saat dia melangkah ke dalamnya. Saya telah menyediakan banyak waktu. Bisakah saya mengirim orang-orang dari keluarga Qing pergi? Selanjutnya, saya akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Ketika Lin Yan tiba di halaman dalam keluarga Qing, dia tiba-tiba berkata. Suara ini sangat keras, tapi ekspresi Qiu Yelin tiba-tiba berubah. Lin Yan, suaranya bergetar.